it on your expense account. Cerita dibuka dengan dua agen tangguh Matt, agen CIA, dan pasangannya Emily, agen M16. Biar gampang diucapin sama lidah jawir ini, kita panggil Suyono dan Surti. Mereka lagi nyamar di pesta ulang tahun mewah, buat nyolong benda super penting. Sebuah kunci sistem bernama ICS, alat yang bisa ngatur segalanya. Mulai dari listrik, jaringan, bahkan sistem militer dunia. Pokoknya kalau alat itu jatuh ke tangan orang yang salah, dunia bisa kayak listrik padam di kontrakan. Gelap, panas, dan kacau. Target mereka cuma satu. Gor, kita panggil aja Jamal. Surti menggoda Jamal, padahal di otaknya udah nyusun rencana buat nyolong sidik jarinya. Begitu Jamal lengah, Suyono dan Surti langsung nyelinap ke ruang pribadi. Singkatnya, brankas kebuka dan kunci ICS berhasil diambil. Tapi belum sempat kabur, alarm bunyi cuy. Penjaga datang kayak pasukan ronda dapat laporan maling. Langsung deh Suyono dan Surti beraksi. Tendang kanan, tembak kiri, sampai ruang pesta berubah jadi kolam kekacauan. Setelah adu jotos singkat, mereka berhasil kabur cuy. Dan setelah berhasil kabur dari pesta maut itu, Suyono dan Surti akhirnya naik pesawat bareng rekan M16-nya. Namanya Baron, tapi di sini kita panggil aja Bagas, biar lebih lokal dan gampang diucap cuy. Nah, suasana di pesawat awalnya damai, tapi agak canggung. Soalnya Bagas ini mantannya Surti yang belum move on. Suyono berusaha santai, pura-pura nggak cemburu. Padahal dari tadi tangannya udah keringetan cuy. Tiba-tiba Surti bilang hal yang bikin Suyono shock banget. Dia hamil. Ya, dia hamil anaknya Suyono cuy. Momen ini berubah jadi haru. Tapi momen haru itu nggak berlangsung lama. Surti pamit ke toilet karena mual. Pramugaranya bilang toiletnya rusak. Detik berikutnya pramugara itu ngeluarin pistol dan menyandra si Surti. Plot twistnya, pesawat itu ternyata udah dibajak sama anak buah Jamal. Suyono langsung refleks dong. Lempar kunci ICS buat ngelabuin musuh. Lanjut hajar musuh satu persatu. Tembakan meledak, penumpang panik, pramugara terbang ke dinding. Mereka baku tembak di pesawat. Pokoknya itu kabin pesawat berubah jadi ajang MMA dadakan. Tapi nasib kadang suka ngerjain cuy. Satu peluru nyasar kena pilot dan pesawat langsung oleng. Lampu kedap-kedip, alarm bunyi, semua jerit-jerit. Singkatnya, Suyono nemuin satu parasut terakhir. Akhirnya pasangan itu lompat dari pesawat sambil pelukan, kayak versi romantis dari Mission Impossible. Mereka selamat, tapi kunci ICS hilang entah kemana. 15 tahun berlalu sejak insiden pesawat itu. Suyono dan Surti udah pensiun dari dunia agen-agenan. Mereka mulai hidup baru. Mereka gak lagi pegang senjata, tapi pegang sapu dan spatula. Hidup damai, rumah rapi, dan anaknya 2, Alice dan Leo, yang di sini kita panggil Salsa dan Joko, biar nggak kaku cuy. Suyono kerja jadi pelatih bola di sekolah, sementara Surti sibuk ngurus rumah. Nggak ada yang tahu masa lalu mereka. Habis sarapan, mereka nganter anak-anak ke sekolah, tapi di jalan kelihatan hubungan Surti sama Salsa agak kaku. Surti ngajak ngobrol dong, tapi Salsa jawabannya nggak enak. Pas diajak jalan bareng, dia bilang nanti malam mau kerja kelompok. Alasannya klasik banget kan? Padahal kita semua tahu itu kode buat nongkrong di luar radar ortu. Sementara Joko di kursi belakang sibuk sama smart ring kesayangannya. Nggak lepas dari gadget, kayak udah nempel permanen. Sampai di sekolah, Salsa turun duluan. Surti sempat ngintip, matanya langsung melebar. Salsa lagi adu bibir sama pacarnya di depan gerbang. Walah,
anak zaman sekarang cuy. Surti langsung beku kayak kena freezer. Salsa nyadar diliatin, langsung kabur dan ngomel di telepon. Malamnya Surti masih curiga, katanya belajar kelompok. Tapi insting emak-emak gak bisa dibohongin cuy. Akhirnya dia buka laptop Salsa dan bener aja ada chat pacarnya ngajak ke klub malam. Surti langsung bangunin Suyono dan ngadu kalau anaknya dugem. Karena takut kenapa-kenapa, dua mantan agen ini langsung beraksi. Malam itu mereka nyusul ke lokasi klub. Begitu masuk, lampunya kedap-kedip, musik jedak-jeduk, dan aroma dosa udah kayak parfum ruangan. Salsa lagi joget bareng pacarnya. Surti langsung ngajak Salsa pulang. Tapi sebelum sempat keluar, sekumpulan pria aneh nyegat mereka. Dikira cuman preman biasa, ternyata anak buah Jamal cuy. Surti dan Suyono saling pandang. Refleks dong, agen lama muncul. Suyono tendang meja, Surti banting kursi, kacau banget. Satu demi satu tumbang. Ada yang kejedot tiang, ada yang mental kebar. Akhirnya Salsa berhasil diselamatkan, tapi matanya masih shock. Dia liatin orang tuanya kayak lihat superhero yang nyamar. Besoknya mereka dikagetin tamu tak diundang. Orang dari masa lalu datang, namanya Cho, atasan lama Suyono di CIA. Kita panggil aja Kuntet, biar gampang. Muka tegang, gaya misterius. Pokoknya kayak pembawa kabar buruk. Kuntet bilang video perkelahian mereka di klub malam itu udah viral. CIA, M16, bahkan anak buah Jamal lagi nyari mereka buat dapetin ICS. Suyono pura-pura kaget, tapi Kuntet tahu kalau ICS dibawa sama Suyono. Dia menganggap Suyono dan Surti pengkhianat. Belum sempat jelasin panjang, dor! Suara tembakan terdengar dari luar rumah. Sekelompok orang bersenjata nyerbu, peluru bersiul, kaca pecah. Kuntet langsung tumbang. Suyono lempar meja, nyusun rencana buat kabur kilat. Mereka keluar lewat garasi, pakai mobil tetangga buat ngibulin musuh. Terus kabur pakai mobil lain. Aksi kejar-kejaran di jalan gak bisa dihindari. Surti nyetir sambil nembak. Suyono ngelempar botol soda isi Mentos ke arah musuh. Boom! Mobil musuh jungkir balik. Joko di kursi belakang cuma terheran. Di tengah kekacauan itu, Suyono akhirnya jujur. Selama ini, dia sembunyiin kunci ICS di Inggris, di rumah ibunya Surti, yang ternyata juga mantan agen legendaris. Surti marah besar dong dan maksa Suyono buat ke Inggris dan balikin kuncinya ke CIA. Mereka akhirnya mutusin pergi ke Inggris dengan alasan liburan. Padahal bukan liburan, tapi pelarian. Dan begitulah petualangan baru keluarga ini baru aja dimulai. Setelah perjalanan panjang dan dompet menipis, akhirnya Suyono dan Surti mendarat di Inggris bareng kedua anaknya. Nah, yang mau mereka datengin ini rumah ibunya Surti. Namanya Jini, tapi kita panggil aja Sri, biar terasa kayak tetangga sebelah kamu yang jago nguping gosip. Sri ini bukan emak biasa. Dulu dia legenda di M16. Pensiun gara-gara trauma, tapi refleksnya masih kayak elang. Kalau dengar suara kucing jatuh pun, dia udah siaga ambil pistol cuy. Sementara itu, Jamal juga nggak tinggal diam. Jamal ini emang licik cuy. Otaknya kayak catur, tapi hatinya kayak setan kelaparan. Dalam perjalanan ke rumah Sri, Suyono ngerasa aneh. Dia ngerasa ada mobil yang ngikutin dari tadi. Refleksnya langsung muncul. Dia nyuruh anak-anak turun diam-diam. Mereka nyuri mobil di parkiran. Sampai di pom bensin, mereka istirahat sebentar. Salsa dan Joko masuk ke minimarket buat beli camilan. Tiba-tiba, dor! Ledakan kecil kedengeran dari luar. Ternyata mereka diserang anak buah Jamal cuy. Suyono dan Surti langsung bereaksi dong. Udah 15 tahun gak latihan, tapi refleksnya masih tajam. Minimarket jadi arena perang, etalase pecah, snack beterbangan.
Satu penjaga malah lari sambil bawa mie instan di tangan. Dalam waktu singkat, semua penyerang tumbang. Salsa dan Joko cuma bengong di pintu. Setelah suasananya aman, mereka kabur lagi. Tapi di jalan, mereka malah ketemu Bagas dan pasukan M16 yang udah ngeblokir jalan. Surti langsung injek gas. Suyono nembak tangki truk. Boom! Truk meledak, jalan ketutup. Keluarga itu berhasil lolos dengan gaya. Di dalam mobil yang berguncang, Salsa udah gak tahan. Dia pengen tahu siapa orang tuanya sebenarnya. Suyono akhirnya jujur kalau mereka dulu agen rahasia CIA dan M16. Salsa langsung melongo. Tapi mereka gak sadar konsol game Joko yang online itu bisa dilacak. Sinyalnya nyampe ke sistem M16 dan juga ke orangnya Jamal. Malah makin panjang, tapi cerita keluarga agen ini baru setengah jalan. Dan di ujung jalan sana, Sri udah siap buka pintu rumah. Siap menyambut cucunya, tapi juga siap tempur kalau perlu. Begitu mobil mereka berhenti di depan rumah Sri, suasananya langsung berubah. Rumahnya gede banget, model lama, tapi masih kinclong cuy. Di rumah itu juga ada Marno, pacar Sri. Tapi setelah suasana adem, obrolan serius dimulai. Sri nanya apa tujuan sebenarnya mereka datang ke sini. Surti akhirnya jujur kalau dia dikejar penjahat, termasuk Jamal. Malamnya mereka ngobrol di ruang tamu. Suyono akhirnya ngaku kunci ICS selama ini disembunyikan di rumah. Mendengar itu, Sri tiba-tiba diem. Tatapannya tajam, kayak guru yang lagi ngendus murid nyontek. Suyono ketawa kecil, lalu dia ngasih tahu di mana kunci ICS disimpan. Sri cuma geleng-geleng kepala cuy, setengah kesal, setengah ngakak. Akhirnya mereka turun ke ruang bawah tanah, mau ngambil ICS. Baru aja Suyono mau ngambil, tiba-tiba suara ber dari atas rumah. Ternyata ada pasukan bawa helikopter yang siap ngepung mereka. Detik berikutnya, pintu jebol. Pasukan bersenjata masuk, kayak lomba rebutan sembako. Suyono dan Surti langsung gerak, peluru kesana kemari, kaca pecah, meja terbalik. Mereka lawan sekuat tenaga, tapi jumlah musuh terlalu banyak. Akhirnya mereka tertangkap. Salsa dan Joko diikat, diseret ke ruang tengah. Dan di sana muncullah wajah yang gak asing, yaitu Kuntet, mantan bos mereka yang harusnya udah tewas. Dia mulai ngoceh panjang, ngaku kalau dialah dalang dari semua ini. Dia pingin jual ICS ke pembeli gelap, buat jadi kaya mendadak. Kata dia kerja di CIA gajinya gak sebanding sama stresnya. Kuntet juga nyebar fitnah, bilang Bagas itu pengkhianat. Tapi Surti tahu itu cuma akal bulus, biar mereka bingung. Sebelum sempat debat, Sri yang udah bebasin diri diam-diam langsung nembak dua anak buah Kuntet. Kacau total cuy. Suyono dan Surti langsung ambil senjata lawan balik. Tapi Kuntet cepet, dia todong pistol ke arah Salsa dan Joko. Mereka duel tapi kalah jumlah dan akhirnya dipukul sampai pingsan. Begitu sadar, rumah udah hancur. Kuntet kabur bawa ICS dan anak-anak mereka. Sri balik bawa laptop, buka rekaman CCTV. Di situ kelihatan banget Joko sempat ngangkat tangan. Dia memamerkan smart ringnya yang GPS-nya masih nyala. Sri senyum tipis, gen spionis keluarga ternyata belum punah. Sinyal cincin nunjuk ke satu tempat, gedung pameran seni yang malam itu dipakai buat acara rahasia. Acara lelang kunci ICS dengan sinyal dari smart ring Joko, Suyono, Surti, dan Sri langsung meluncur ke tengah kota London. Tujuannya gedung pameran seni yang malam itu lagi rame. Tapi buat mereka itu bukan pameran lukisan, tapi pameran bahaya cuy. Sementara itu di dalam gedung, Kuntet udah nongkrong di lantai atas. Di depan dia banyak tamu penting dari seluruh dunia. Semuanya pembeli gelap yang pengen punya kunci ICS.
Kuntet pamer kayak juragan arisan. Di samping Kuntet ada tangan kanannya si Susi. Perempuan yang mukanya kalem, tapi hatinya kayak harddisk yang rusak. Kuntet nyuruh dia nunjukin demo kekuatan ICS. Susi pencet tombol, dan dalam hitungan detik, gelap total. Seluruh kota London mati lampu. Kuntet senyum kayak berhasil curi kue di kulkas tengah malam. Mereka nyusup lewat pintu belakang, tapi nggak nemu kedua anaknya. Pas mereka mau nyari Kuntet, saat itu mereka dikejutkan oleh kemunculan Bagas. Tapi untungnya Bagas sadar kalau Surti dan Suyono bukan penjahatnya. Jadi Bagas berniat membantu mereka untuk menangkap Kuntet dan membebaskan anak-anak. Mereka mengejar Kuntet yang kabur naik speedboat, bawa kedua anak mereka. Tapi mereka dihadang anak buah Jamal yang juga mau rebut ICS. Tapi dari atas, Sri nembak musuh pakai laser. Surti dan Suyono lanjut ngejar Kuntet. Singkatnya, kunci ICS berhasil direbut oleh Marno, pacarnya Sri. Sri nyuruh Marno buat nutup bendungan dengan kunci ICS agar Kuntet nggak bisa kabur. Tapi karena gaptek, dia malah mukul-mukul komputernya cuy. Lucunya, Marno malah berhasil nutup bendungannya. Singkatnya, Surti dan Suyono berhasil mengejar Kuntet. Mereka mengalahkan Kuntet dengan pertarungan yang epik banget. Sebelum itu, mereka sempat meminta anak-anaknya untuk lompat dari speedboat. Karena speedboat akan menabrak bendungan yang meledak. Boom! Meledak beneran. Air sungai nyembur tinggi, lampu kota nyala lagi, dan akhirnya semuanya selesai. Kuntet kalah dan koit. Kunci ICS yang penting akhirnya aman. Surti dan Suyono berhasil. Anak-anaknya pun selamat. Surti langsung peluk ibunya. Dan karena momen itu, mereka jadi akur lagi cuy. Film berakhir di situ. Pesannya dalam banget. Hidup tuh kayak misi rahasia. Kadang gagal, kadang meledak. Tapi selama kamu punya orang buat pulang, semua jadi aman. Kalau dari kalian, gimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar cuy. Oke, sampai ketemu lagi di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.